Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Mehelina Lalel Eskom, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 25748266362. Pada hari ini, Kamis 4 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di Sekolah SLB Negeri Tunagrahita Cialor dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Siap. Hormat. Selamat pagi Ibu Guru. Ya, silakan dulu kembali. Apa kabar hari ini? Baik. Ada yang sakit? Ada. Siapa? Susan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita harus meminta tuntunan dari Tuhan. Untuk itu, Ibu Guru minta salah satu pimpin doa. Kita berdoa. Dari rumah sampai sekolah ini dengan suatu dalam sukacita sampai sekarang kami belajar berkat ilmu kami dari awal hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih Kakak Cindy yang telah memimpin kita di dalam doa. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu Guru absen dulu. Ayunda Salomi Maure. Ada Ibu. Elia Muding. Ada Ibu. Susana Padadena. Sakit. Oh, Susana sakit. Cindy Lekmani. Hadir Bu. Aga Meranti Mauring. Hadir Bu. Rodiana Gabriela Keden. Hadir Bu. Fitri Atalani. Hadir Bu. Mary Fedelia Mau. Meliana Kande. Hadir Bu. Marcella Ambego. Hadir Bu. Berarti satu orang sakit ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita menyanyikan satu lagu nasional untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita terhadap negara kita, bangsa Indonesia. Satu orang pimpin kita untuk pandu lagu, Kakak Wiran ya. Garuda Pancasila dijampak. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat nikmatmu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan kembali. Terima kasih untuk Kakak Wiran yang telah
tentang materi minggu lalu. Kita belajar tentang bagaimana kita menggunakan aplikasi-aplikasi perkantoran. Oke, sekarang materi hari ini kita akan belajar tentang sistem komputer, pengenalan komputer atau penyusun komputer. Ibu guru mau tanya, ada yang tahu apa itu sistem komputer? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu sistem komputer? Ya, Ibu guru minta kalian perhatikan pada slide di depan. Di situ ada gambar, ada 3 gambar. Berdasarkan ketiga gambar di depan di layar, manakah yang termasuk dalam komponen penyusun komputer? 1 dan 2. 1 dan 2? Ya. Berarti kalian sudah tahu apa saja komponen penyusun komputer. Yang gambar 1 dan gambar 2. Gambar 2. Oke, berarti gambar 3 tidak toh? Ya, karena itu jelas-jelas di situ gambar handphone, bukan gambar komputer. Ya, bukan gambar komputer. Oke, kemudian Ibu guru mau tanya, ini kan kalian baru masuk SMA kelas 1 kalian kelas 10 toh? Nah, di SMP itu kalian pernah belajar tentang yang namanya keyboard, yang namanya mouse, dan yang namanya monitor. Kalian pernah belajar atau tidak? Pernah. Ya, berarti kalian juga sudah tahu fungsi dari keyboard itu apa. Ibu guru mau tanya, fungsi dari keyboard itu apa? Ada yang tahu? Untuk apa Kakak Wira? Fungsi dari keyboard untuk mengetik. Kemudian fungsi dari monitor di depan ini, dia berfungsi untuk apa kalau monitor? Menampilkan layar. Ya, menampilkan gambar. Kemudian fungsi dari mouse, dia berfungsi untuk apa? Yang kasih gerak-gerak itu tuh. Kasih gerak-gerak itu tuh. Kursor. Untuk menggerakkan kursor toh. Misalnya di layar nih, kita mau membuka sebuah aplikasi, kita menggunakan mouse untuk menggerakkan kursor. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran kita. Hari ini kita belajar tentang sistem komputer. Tujuan pembelajaran kita hari
digunakan untuk memproses, untuk menyimpan dan menampilkan informasi. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama untuk menjalankan berbagai tugas. Contoh misalnya, ketika kita kita mau mengetik sesuatu, kita mengetik menggunakan keyboard. Kemudian komputer itu dia akan memproses apa yang kita ketik. Kemudian monitor dia akan menampilkan apa yang kita ketik toh. Ya, itu adalah fungsi dari sebuah sistem komputer di mana dia memproses, dia menyimpan, kemudian dia menampilkan informasi. Oke, baik, sekarang kita masuk pada fungsi sistem komputer. Yang pertama ada apa? Di depan bisa baca? Mengolah data. Ya, mengolah data. Coba Ibu Guru minta satu orang baca. Mengolah data. Tidak bisa kabur. Mengolah data. Sistem komputer membantu dalam memproses data dan informasi dengan cepat. Kemudian yang kedua ada komunikasi. Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi melalui internet, email atau media sosial. Ya, komunikasi. Contoh misalnya kalian mau berkomunikasi dengan orang tua kalian di kampung. Kalian berkomunikasi menggunakan apa? Kalau zaman sekarang secanggih, tidak menggunakan surat menyurat lagi. Sekarang kalian berkomunikasi menggunakan apa? Menggunakan HP, bisa juga lewat media sosial. Contoh misalnya lewat Facebook atau misalnya melalui WA. Sekarang kalau kita misalnya kalian di Mebung, orang tua kalian di kampung, kalian mau berkomunikasi, mau lihat muka, tinggal apa? Kita video call atau kita bisa mau dengar suara, bisa kita telepon biasa. Ya, itu salah satu fungsi dari sistem komputer untuk berkomunikasi. Kemudian ada yang terakhir itu untuk penyimpanan data. Sistem komputer menyimpan data dan informasi yang dapat diakses kapan saja. Jadi contoh misalnya penyimpanan data. Ibu guru suruh kalian mengetik surat, kemudian kalian menyimpan di dalam komputer. Nanti minggu depan kalau kalian buka komputer lagi, itu data masih ada atau tidak? Masih ada. Ya, kecuali kita simpan toh. Kalau kita tidak simpan itu berarti dia akan terhapus. Minggu depan kita buka lagi berarti tidak ada toh. Ya, itu adalah fungsi-fungsi dari sistem komputer. Jadi fungsi sistem komputer itu ada 3. Yang pertama mengolah data, yang kedua apa? Komunikasi. Yang ketiga Penyimpanan data. penyimpanan data. Oke, baik. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya? Ya. Oke, Ibu Guru akan menampilkan materi pembelajaran tentang sistem komputer. Ibu Guru harap kalian menyimak, mendengar dengan baik materi ini. Sebelum
bagian, yaitu input device, kemudian proses device, lalu output device, dan yang terakhir ada storage device. Kita membahas satu persatu. Yang pertama, input device atau perangkat masukan. Input device atau perangkat masukan adalah hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk mengirim data atau informasi ke komputer. Nah, data atau informasi tersebut dapat berbentuk gambar, teks, video, maupun audio. Contoh dari input device diantaranya keyboard dan mouse, microphone dan headphone, scanner, dan printer. Kemudian yang kedua ada proses device atau perangkat proses. Proses device adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengolah atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Proses device dapat juga disebut sebagai perangkat komputer karena dapat memproses informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Nah, contoh dari proses device diantaranya prosesor dan CPU atau central processing unit, VGA atau video graphic adapter, dan RAM atau random access memory, motherboard, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada output device atau perangkat berwarna. Output device adalah perangkat dalam komputer yang berfungsi untuk menampung dan memasukkan data-data di dalam komputer yang kemudian dikeluarkan oleh perangkat lain yang terhubung ke komputer. Misalnya, Oke, baik, kita sudah nonton video pembelajaran tentang sistem komputer. Ya, tadi di video itu sudah dijelaskan ada perangkat komputer, perangkat keras, ada perangkat lunak atau software. Kemudian ada brainware atau pengguna. Brainware atau pengguna. Ibu guru mau tanya, komponen perangkat keras itu ada terbagi menjadi keras atau hardware. Kemudian ada perangkat lunak atau software, dan yang ketiga ada brainware atau pengguna. Pengguna itu yang siapa? Ya, itu sistem-sistem komputer yang sudah kita pelajari hari ini. Sekarang ibu guru mau kalian bentuk kelompok dan ibu guru akan membagikan LKPD per kelompok. Kalian akan mengerjakan LKPD tersebut. Setelah itu masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Nanti ada sanggahan dari kelompok yang lain. Misalnya tidak mengerti apa, diberikan pertanyaan kepada kelompok yang ini ada LKPD. Masing-masing kelompok mengerjakan LKPD, kemudian akan mempresentasikan.
baik, sudah semua? Sudah selesai semua? Ya, tapi ibu lihat separuh sudah mulai capek, jenuh, bosan. Jadi kita ice breaking dulu, baru kita masuk pada presentasi kelompok. Oke, semua ibu guru minta bangun berdiri. Bangun berdiri. Ice breakingnya seperti ini. Ibu guru minta satu orang punya ballpoint taruh di depan, di tengah-tengah, di tengah-tengah. Ya, satu lagi. Oke, sudah tahu. Cluenya seperti ini. Kalau ibu guru bilang sakit, berarti semua pegang kepala. Kalau ibu guru bilang sikut, berarti semua pegang siku. Kalau ibu guru bilang sikat, berarti semua siapa yang cepat duluan ambil ballpoint yang ada di tengah-tengah kali. Oke, kita mulai ya. Dengarkan cluenya baik-baik. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Oke. Sikat. Siapa yang pegang? Siapa yang kapan? Ya, Cindy dan Mary. Oke, demikian SPM kita. Silakan dulu kembali. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Klasifikasi komponen. Hardware, nama komponen, mouse, fungsi mouse adalah untuk perpindahan pointer atau kursor. Keyboard fungsinya adalah merupakan salah satu perangkat masukan input pengolahan data yang terhubung dengan komputer. Printer adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan data berupa teks, gambar, grafik dalam bentuk cetakan lembar. Software, nama komponen 1. Windows adalah sistem operasi. Demikian hasil presentasi kami. Ya, dari kelompoknya Kakak Wiran telah mempresentasikan hasil kerja mereka. Mungkin ada sanggahan dari kelompoknya Kakak Meli untuk kelompok Kakak Wiran. Pas. Ya, mari kita berikan aplaus. Kesimpulan dari peserta didik dari kalian tentang materi pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar apa saja hari ini? Ada yang bisa simpulkan kepada ibu guru? Ya, Ayu, apa? Sistem komputer adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat keras dan memberikan output dalam bentuk informasi. Sistem komputer dapat pula diartikan sebagai elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu kegiatan dengan menggunakan komputer. Komputer dapat membantu manusia dalam pekerjaan
pekerjaan sehari-hari seperti membuat surat, membuat data, membuat presentasi, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah kesimpulan tentang materi kita hari ini. Jadi kita sudah belajar tentang apa itu sistem komputer. Di dalam sistem komputer itu ada apa-apa saja, ada perangkat keras, ada perangkat lunak, ada primer atau penggunaan. Ya, sekarang Ibu Guru minta kalian semua merapikan kembali peralatan belajar kalian, buku, pena, simpan kembali semua. Coba cek kebersihan kelas, apakah sudah bersih atau tidak. Jangan sampai ada sampah-sampah yang berserakan. Kita akan belajar tentang materi internet. Jadi Ibu Guru minta kalian pulang di rumah, kalian cari memang tentang materi internet supaya minggu depan kita masuk kalian sudah tahu apa itu internet, kegunaan dari internet itu apa, kalian sudah tahu memang karena kalian sudah baca-baca memang. Sebelum pulang kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan bimbing kita dari sekolah sampai di rumah dengan satu keadaan sehat selamat. Ya, terima kasih buat kalian. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada kalian semua yang dengan antusias telah mengikuti pelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Siap.